Meskipun permainan Barcelona di bawah Flick terlihat lebih direct dan mengerikan, namun tidak sedikit juga yang ternyata beranggapan bahwa mereka bermain lebih jelek dibanding era sebelumnya. Sebelum ini Barcelona dikenal dengan permainan indah berbasis tiki-taka. Gaya ini mengandalkan operan jarak pendek, pergerakan kompleks, dan dominasi bola yang membingungkan lawan. Tiki-taka menjadi simbol sepak bola modern yang elegan dan cerdas. Namun Flick membawa sesuatu yang berbeda. Alih-alih memainkan bola secara perlahan dan membangun serangan dari belakang, ia menerapkan taktik yang lebih sederhana. Barcelona sekarang lebih banyak melakukan serangan langsung ke gawang lawan dengan tempo tinggi. Mereka tidak lagi berlama-lama menguasai bola, melainkan mencari peluang secepat mungkin untuk mencetak gol. Flick sendiri tidak mempermasalahkan kritik soal perubahan gaya bermain ini. Baginya yang terpenting adalah hasil akhir. Permainan cantik memang menyenangkan untuk ditonton, tetapi tanpa kemenangan semuanya sia-sia. Filosofi ini sejalan dengan kepribadiannya sebagai pelatih yang mengutamakan efektivitas di atas estetika. Sikap mereka selalu sama, mereka selalu memberikan yang terbaik dan tidak pernah menyerah. Hasilnya kita lihat saja nanti. Tim telah meningkat dan saya telah memberitahu mereka. Saya bersyukur atas apa yang mereka lakukan. Namun ini adalah sepak bola, jadi yang terpenting adalah gelar juara, ujar Hansi Flick. Terbukti meskipun meninggalkan tiki-taka, Barcelona justru semakin sulit dikalahkan. Sejak awal tahun 2025, mereka bahkan belum sekalipun mengalami kekalahan. Konsistensi ini menunjukkan bahwa strategi Flick bekerja dengan baik, terlepas dari apakah permainan mereka dianggap indah atau tidak. Pada akhirnya yang terpenting dalam sepak bola adalah kemenangan. Salah satu momen besar Barcelona musim ini adalah keberhasilan mereka mengalahkan Atletico Madrid. Bukan sekali atau dua kali, tapi total 4 pertemuan dengan hasil yang cukup dramatis. Pertemuan pertama terjadi di Liga saat Barcelona tanpa Flick yang di kartu merah harus tumbang 2-1. Kekalahan ini menjadi cambuk bagi Blaugrana untuk tampil lebih baik di pertemuan berikutnya. Di semifinal Copa del Rey, duel antara Barcelona dan Atletico pun kembali terjadi. Namun yang satu ini justru berlangsung lebih gila lagi. Skor akhir 4-4 menjadi bukti betapa sengitnya pertandingan tersebut. Atletico Madrid yang dikenal sebagai tim dengan pertahanan baja berhasil membuat Flick kewalahan. Kedua tim terus beradu pukul hingga akhirnya peluit panjang dibunyikan dan 4-4 menjadi skor akhir. Tak berhenti di situ, Barcelona bahkan kembali bertemu Atletico di La Liga. Kali ini meski sempat tertinggal 2-0, mereka berhasil melakukan comeback luar biasa dan menang. Momentum ini menjadi titik balik yang membuktikan bahwa Barca kini telah menemukan cara untuk menaklukkan strategi bertahan ala Diego Simeone. Di hadapan Barca kini semuanya percuma. Di pertemuan selanjutnya, semifinal Copa del Rey, Barcelona akhirnya benar-benar menunjukkan dominasi mereka dengan kemenangan tipis 0-1. Agregat 5-4 pada akhirnya menunjukkan jalan pada raksasa Katalan untuk raih trofi kedua di musim ini. Dengan hasil ini, kini Barca semakin dekat dengan trofi Copa del Rey. Satu-satunya halangan yang tersisa bagi mereka pun hanya laga final di mana Real Madrid akan hadir di dalamnya. Dengan lolosnya Barcelona ke final Copa del Rey, penggemar sepak bola akhirnya mendapatkan pertandingan yang mereka nantikan, El Clasico di partai puncak. Rivalitas antara Barcelona dan Madrid selalu menghadirkan drama dan tensi yang tinggi. Setiap pertemuan antara kedua tim ini selalu menjadi sorotan dunia, baik dari sisi sejarah maupun gengsi. Madrid sendiri berhasil melaju ke final setelah menahan imbang 4-4 Real Sociedad. Namun dengan kemenangan 1-0 di leg pertama, hasil imbang saja sudah cukup bagi mereka untuk melangkah ke final. Final El Clasico di Copa del Rey sebenarnya merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Terakhir kali kedua tim bertemu di final kompetisi ini adalah pada tahun 2014, di mana Madrid menang 2-1 dengan salah satu solo run gol ikonik Gareth Bale dari tengah lapangan. Madrid boleh menang atas Barcelona pada bentrokan terakhir mereka di final Copa del Rey. Namun ingat lagi seperti apa nasib Real ketika ketemu Barca musim ini. 2 kali bertemu, 2 kali pula Real Madrid hancur di tangan pasukan Hansi Flick. Salah satu kekalahan bahkan datang di partai final, ketika Barca menghancurkan sang seteru abadi 5-2 di final Supercopa de Espana.
Kemenangan Barca atas Atletico pada akhirnya mewujudkan final ideal dan mungkin idaman semua orang di Copa del Rey. Sekaligus melepas kerinduan mereka atas Madrid yang selalu dibantai di dua pertemuan. Barca sekali lagi akan diuji, apakah filosofi asal menang mereka masih cukup jantan di hadapan Real atau tidak. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Barcelona yang tak peduli main